Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang program linear. Pertama-tama, apa sih itu program linear? Program linear itu adalah metode untuk menentukan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Nilai optimum itu diperoleh dari titik-titik di daerah himpunan penyelesaian yang bisa teman-teman cari dari video sebelumnya. Nah, program linear itu ada dua komponen. Yang pertama adalah fungsi objektif, yang merupakan fungsi yang mau dicari nilai optimumnya. Dan yang kedua itu adalah fungsi kendala, yaitu fungsi-fungsi yang merupakan batasan yang harus dipenuhi. Biasanya fungsi objektif ini adalah fungsi-fungsi untuk mencari keuntungan atau kerugian atau pendapatan dan lain-lainnya. Sedangkan fungsi kendala ini adalah fungsi-fungsi seperti banyaknya modal yang kita punya, lahan yang kita punya, dan batasan-batasan lain yang kita punya. Kita mau lihat dulu contoh soal. Yang pertama adalah Richard ingin berjualan sepatu. Dia berencana untuk membeli sepatu pria dan wanita, tetapi tidak lebih dari 100 pasang. Harga sepasang sepatu pria adalah Rp20.000 dan sepasang sepatu wanita adalah Rp30.000. Modal yang dimiliki oleh Richard adalah Rp2.400.000. Keuntungan sepatu pria itu sepasangnya adalah Rp4.000. Dan sepatu wanita sepasangnya adalah Rp5.000. Buatlah modal matematikanya. Modal matematika itu adalah mengartikan soal cerita ini menjadi suatu pernyataan matematis. Karena soal ini adalah program linear, kita harus cari terlebih dahulu dua variabel yang kita tidak ketahui, misalkan X dan Y. Di sini kita tidak tahu berapa sepatu pria yang perlu Richard jual dan berapa sepatu wanita yang perlu Richard jual. Makanya, X-nya itu kita nyatakan sebagai sepatu pria dan Y-nya itu adalah sepatu wanita. Jadi ini adalah variabel yang kita punya. Selanjutnya, kita harus cari fungsi objektif atau FO-nya. Fungsi objektif itu berarti yang kita ingin cari tahu. Di sini yang ingin kita cari tahu adalah berapa keuntungan yang bisa Richard peroleh. Makanya fungsi objektif yang kita punya adalah 4.000 dikali X ditambah 5.000 dikali Y. Yang artinya adalah 4.000 dikali banyaknya penjualan sepatu pria ditambah 5.000 dikali banyaknya penjualan sepatu wanita. Itu merupakan keuntungan yang bisa Richard peroleh. Selanjutnya kita cari fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya di sini ada beberapa nih teman-teman. Yang pertama bisa dilihat, Richard itu tidak boleh berjualan lebih dari 100 pasang sepatu. Maka fungsi kendalanya itu menjadi X ditambah Y kurang dari sama dengan 100. Yang berarti sepatu pria ditambah sepatu wanita tidak lebih dari 100 pasang. Yang kedua adalah dari segi modalnya. Modal yang dimiliki hanya Rp2.400.000. Sedangkan harga sepatu pria itu Rp20.000 dan sepatu wanita adalah Rp30.000. Maka fungsi kendalanya menjadi Rp20.000X ditambah Rp30.000Y kurang dari sama dengan Rp2.400.000. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 240. Yang ketiga itu kita akan punya X lebih besar dari sama dengan 0. Dan keempat kita punya Y lebih besar dari sama dengan 0. Kendala ini penting teman-teman. Karena agar Richard bisa berjualan sepatu, maka jumlah pasang sepatunya itu harus positif atau 0. Richard tidak mungkin berjualan minus 5 pasang sepatu. Jadi tidak mungkin kita melibatkan X dan Y yang negatif. Makanya harus dinyatakan lebih besar dari sama dengan 0. Untuk mengenal program linear lebih dalam lagi, kita harus mengetahui apa itu nilai optimum. Nilai optimum itu ada dua. Yang pertama adalah nilai tertinggi atau nilai terbesar. Ini biasa digunakan untuk mencari pendapatan maksimum atau keuntungan terbesar. Dan yang kedua adalah nilai terendah atau nilai yang terkecil. Ini biasa dipakai untuk mencari pengeluaran terkecil atau kerugian minimum. Nah, nilai optimum ini bisa dicari dengan dua cara, teman-teman. Cara mencari yang pertama itu adalah metode uji titik pojok, dan yang kedua adalah metode garis lidik. Kita lihat dulu metode uji titik pojok, yaitu kita mengambil seluruh titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian. Kita lihat grafik yang kiri, kita punya 4 pertidaksamaan. di mana himpunan penyelesaiannya itu adalah yang di stabilo kuning. Bisa dilihat titik pojoknya itu adalah yang titik merah ini, teman-teman.
titiknya berada di pojok HP-nya. Makanya ini disebut titik pojok. Yang kedua, grafik yang di kanan, daerah HP-nya itu adalah yang di luar sini, teman-teman. Maka titik pojoknya itu berada di sini, di 3 titik ini. Nah, setelah kita memperoleh seluruh titik pojoknya, kita masukkan ke fungsi objektifnya. Lalu kita lihat nilai-nilainya. Jika yang diminta itu adalah nilai tertinggi atau maksimum, misalnya pendapatan terbesar, keuntungan maksimum, maka kita ambil nilai terbesar. Sedangkan jika kita diminta untuk nilai terkecil atau minimum, seperti kerugian terkecil atau pengeluaran minimum, maka kita ambil nilai yang terkecil. Kita lihat contoh soalnya. Di sini kita melanjutkan soal nomor 1 tadi. Di sini kita ditanya berapa keuntungan terbesar yang bisa Richard peroleh dengan menggunakan metode uji titik pojok. Di sini FO dan FK-nya sama, dan gambar pertidaksamannya itu menjadi seperti yang di kanan ya. Kita memperoleh 4 titik pojok. Sekarang kita perlu mencari tahu letak-letak dari titik pojok ini. Pertama, kita cari terlebih dahulu titik A. Caranya adalah menyamakan X yang ada. X apa aja? X dari garis ini dan X dari garis ini. Karena lokasi X-nya itu pasti sama. Maka kita punya garis yang ini itu adalah X-nya 0. Maka ruas kirinya adalah 0. Dan garis yang ini itu adalah 2X tambah 3Y sama dengan 240. Atau bisa kita tulis sebagai X sama dengan 240 dikurang 3Y dibagi 2. Maka ruas kanannya adalah 240 minus 3Y per 2. Yang hasilnya adalah 240 sama dengan 3Y. Di mana Y-nya adalah 80. Maka A itu adalah 0,80. Yang artinya Richard akan menjual 0 pasang sepatu pria dan 80 pasang sepatu wanita. Selanjutnya yang B, kita samakan juga X-nya. Sehingga yang X plus Y sama dengan 100 bisa kita tulis sebagai X sama dengan 100 minus Y. Maka ruas kiri kita punya 100 minus Y, dan ruas kanannya kita punya 240 minus 3Y per 2. Yang adalah 200 minus 2Y sama dengan 240 minus 3Y. Maka Y-nya adalah 40. Kita masukkan Y ini ke X sama dengan 100 minus Y. Maka kita akan memperoleh X-nya adalah 60. Maka B itu berada di 60,40. Yang artinya Richard akan menjual 60 pasang sepatu pria dan 40 pasang sepatu wanita. Selanjutnya yang C, kita lakukan yang sama, tetapi kali ini kita menyamakan Y-nya, teman-teman. Bisa kita lihat, C itu diperoleh dari perpotongan garis ini dan garis yang ini. Maka garis yang ini, Y-nya adalah 0. Maka ruas kirinya adalah 0. Disama dengankan garis yang ini. Bisa kita tulis sebagai Y sama dengan 100 minus X. Maka ruas kanannya adalah 100 minus X. Maka X-nya adalah 100. Titiknya berada di 100,0. Berarti Richard menjual 100 pasang sepatu pria dan 0 pasang sepatu wanita. Selanjutnya kita cari yang D. D bisa kita lihat bahwa lokasinya berada di 0,0 ya. Karena merupakan perpotongan dari X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, terakhir, keempat titik ini kita masukkan ke fungsi objektif yang kita punya. Pertama, kita masukkan titik A dulu. Titik A itu kita punya 4000 dikali X, X-nya itu adalah 0, ditambah 5000 dikali Y, yang adalah 80. Maka, jika kita hitung, kita akan memperoleh keuntungannya adalah 400.000. Kita hitung untuk yang B. Yang B kita punya 4000 dikali 60, ditambah 5000 dikali 40. Yang hasilnya adalah 440.000. Selanjutnya yang C, kita punya 4000 dikali 100, ditambah 5000 dikali 0. Maka kita akan punya 400.000. Terakhir yang D, karena 0,0, maka tentunya FO-nya menjadi 0 doang. Karena yang ditanya keuntungan terbesar, maka kita perlu mencari nilai FO yang terbesar, yang hasilnya adalah 440.000. Maka keuntungan terbesar yang bisa Richard peroleh adalah 440.000 rupiah. Ini bisa diperoleh dengan cara Richard menjual 60 sepatu pria dan 40 sepatu wanita. Yang kedua, kita mau lihat metode garis selidik. Ini caranya adalah kita membuat dulu garis Y sama dengan minus X di 0,0. Bisa dilihat di sini, di titik 0,0 kita buat garis Y sama dengan minus X.
Di sini juga ya teman-teman ya. Nah, setelah itu garis ini kita bawa menjauhi 0,0. Bisa dilihat di sini kita bawa ke sini, kita bawa ke sini, kita bawa ke sini, lalu kita bawa ke sini. Kita bawa kemana sebenarnya? Kita bawa ke titik pojoknya. Kita harus mencari tahu titik pojok yang mana yang pertama disentuh oleh garis lidik ini. Dan yang mana yang paling jauh. Karena titik pojok pertama yang disentuh oleh garis lidik itu merupakan nilai minimum yang bisa diperoleh dari FO-nya. Sedangkan titik pojok terakhir yang disentuh itu merupakan nilai maksimumnya. Bisa dilihat di grafik kiri, titik pojok pertama yang disentuh itu yang ini nih, yang garis A ini. Maka nilai minimum itu dicapai di titik ini. Sedangkan titik pojok terakhir itu yang ini teman-teman, yang berada di garis B. Maka titik pojok ini menghasilkan nilai maksimum. Sama juga halnya untuk grafik yang di kanan ini. Kita lihat contoh soalnya, kita sekarang diminta untuk mencari menggunakan metode garis lidik. Maka tentunya kita gambar dulu garis Y sama dengan minus X. Nah, Y minus X itu berada di sini. Bisa dilihat, garis lidik yang kita buat itu langsung menyentuh titik pojok pertama, yaitu yang D. Maka D ini menghasilkan nilai minimum. Teman-teman juga kalau ingat, di soal sebelumnya, D ini membuat keuntungannya itu menjadi 0, yang adalah yang terkecil. Selanjutnya kita bawa ini menjauh dari 0,0. Garis lidiknya dibawa ke sini dulu. Selanjutnya dibawa ke sini. Nah, teman-teman lakukan itu terus sehingga teman-teman nanti akan memperoleh dia menyentuh A dulu nih, teman-teman. Berarti A ini belum optimum. Selanjutnya, dia akan menyentuh B dan C. Berarti kemungkinan B dan C ini adalah titik optimum. Nah, kita cari tahu dulu nih teman-teman. Kita tahu tadi B itu titiknya berada di 60,40 dan C itu berada di 100,0. Kita masukkan ke FO yang kita punya. Maka yang B itu akan menghasilkan kita 440.000 dan yang C itu akan menghasilkan kita 400.000. Terlihat di sini bahwa keuntungan terbesarnya itu berada di B. Jadi yang optimum itu adalah titik B. Titik C-nya belum optimum. Maka keuntungan terbesar yang bisa Richard peroleh adalah Rp440.000. Atau bisa diperoleh dengan cara menjual 60 sepatu pria dan 40 sepatu wanita. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.